Pernikahan Sunan Kalijaga dengan istri-istrinya, kisah Wali Songo. Sumber, https://klikbondowoso.pikiran-rakyat.com/editor, Isatul Adilah. Klikbondowoso.com, pernikahan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul direstui oleh sang guru, Sunan Gunung Jati yang juga merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Adanya pernikahan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul ini lantaran Sunan Gunung Jati mengutus muridnya itu untuk mendapatkan pusaka milik Ratu Pantai Selatan. Dilansir klikbondowoso.com dari laman YouTube Joki Jalanan, inilah kisah selengkapnya dari pernikahan antara Sunan Kalijaga dan juga Nyi Roro Kidul serta hubungannya dengan Prabu Siliwangi. Sunan Kalijaga diutus untuk meminjam senjata berupa tombak milik Ratu Pantai Selatan, Nyai Roro Kidul. Hanya dengan pusaka tersebutlah pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi bisa berakhir dengan kemenangan dari Sunan Kalijaga. Sesampainya di Pantai Selatan, permintaan Sunan Kalijaga ditolak oleh Nyai Roro Kidul karena ia tidak membawa bukti langsung dari Sunan Gunung Jati. Karena merasa tidak mendapatkan hasil, maka Sunan Kalijaga membawa Nyi Roro Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Di hadapan Sunan Gunung Jati, Nyi Roro Kidul merasa malu karena ia tahu bahwa sang Sunan pasti bisa membaca pikirannya. "Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu, maka dengan segala hormat pinjamkanlah Kalijaga tombak pusakamu," kata Sunan Gunung Jati pada Nyi Roro Kidul. Permintaan Sunan Gunung Jati bukannya ditolak oleh Nyi Roro Kidul, namun karena sebuah alasan bahwa pusaka itu hanya bisa dimiliki oleh suaminya. Sunan Gunung Jati pun berkata kepada Sunan Kalijaga, "Wahai Sunan Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengan Nyi Roro Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu," ucapnya. Kepatuhan seorang murid kepada gurunya nampak jelas dalam peristiwa ini, di mana Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan Sunan Gunung Jati. Namun Nyi Roro Kidul justru tak setuju karena ia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya dan masih mempertanyakan kesediaan Sunan Kalijaga kepadanya. Nyi Roro Kidul pun mencoba menguji kesetiaan Sunan Kalijaga, mencarikannya tasbih kecubung ulung yang didapatkan dari Laut Merah. Dengan bertafakur, bermeditasi dan meminta petunjuk kepada Allah, Sunan Kalijaga didatangi 3 sosok bangsawan. Sesampainya di pinggir Laut Merah, keempat orang baru saja datang tadi langsung disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa siluman. Atas izin Sang Ratu Agung Bilqis diberikanlah Sunan Kalijaga satu buah Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam asyraf yang di dalamnya terdapat tasbih wulung berbahan batu kecubung giok. Setelah mendapatkan tasbih itu, Sunan Kalijaga pulang menemui Sunan Gunung Jati dan Nyi Roro Kidul. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi harus segera dimulai secepatnya setelah mendapatkan pusaka tombak tersebut dengan diiringi 40 orang. Rombongan Sunan Kalijaga mulai berangkat menuju Laut Selatan. Ternyata perjalanan mereka sudah diketahui oleh Nyi Roro Kidul yang tengah mempersiapkan segala hiasan untuk menyambut kedatangan kekasihnya. Menikahlah keduanya, hingga akhirnya Sunan Kalijaga mendapatkan pusaka tombak tersebut. Sesaat setelah menikah, pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi tak bisa dihindari lagi. Pusaka tombak itu langsung diberikan kepada gurunya, Sunan Gunung Jati. Lalu pusaka itu oleh sang guru diberi tambahan 1 tombak di atasnya, sehingga pusaka tombak yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping menjadi 9 cabang. Dan oleh Sunan Gunung Jati tombak tersebut diberi nama baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi terjadi. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak cakra langit dikembalikan ke Keraton Pantai Selatan dan hingga kini masih ada. Wallahu alam.